Gak apa lah. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Bisnis Digital Universitas Logistik dan Bisnis Internasional akan mempresentasikan dengan judul Tipe data pada database dan mencakup DDL, DCL, dan DML. Simak videonya. Tipe data yang pertama adalah DML atau Database Manipulation Language. Command DML atau Data Manipulation Language merupakan command yang berhubungan dengan proses memanipulasi data yang ada di dalam database tersebut, yang umumnya mencakup hampir sebagian besar statement SQL untuk mengatur, menambahkan, dan mengurangi data ke dalam database. Perintah yang termasuk ke dalam DML itu ada 6. Yang pertama ada insert, yaitu perintah yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Yang kedua ada delete. Delete itu berfungsi untuk menghapus record dari tabel database. Yang ketiga ada call, yaitu perintah untuk memanggil subprogram seperti PL, SQL, atau Java. Nah, selanjutnya ada update, yaitu perintah yang digunakan untuk memperbarui data atau memperbarui isi data yang ada di dalam table. Selanjutnya ada log, yaitu perintah untuk mengunci sumber daya pada database atau bisa disebut kontrol konkurensi. Selanjutnya ada explain plan, yaitu perintah yang biasanya digunakan untuk menjelaskan jalur-jalur akses kemana untuk mengakses data yang sudah dibuat. Selanjutnya ada contoh implementasi codingan sesuai dengan perintah DML. Yang pertama itu insert. Untuk implementasi insert, kita bisa ketikkan insert into dengan nama underscore tabel atau tabel yang mau dibuat dengan buka kolom 1 atau kolom 2, kolom 3 sesuai dengan yang dibutuhkan, dengan values yang diikuti dengan nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan ditutup dengan titik koma. Selanjutnya ada update. Biasanya untuk update nama table itu ketikkan update nama underscore table atau nama table yang mau diubah dengan set kolom 1 dan nilai dengan where atau kondisi yang akan diubah. Selanjutnya ada delete. Untuk delete nama table itu bisa delete from nama table atau data di tabel manapun dengan where dan kondisi yang akan dihapus dengan titik koma di akhir. Selanjutnya tipe data yang kedua itu ada DDL atau Data Definition Language. Command DDL atau Data Definition Language merupakan command yang berisi perintah-perintah untuk mendefinisikan skema di dalam database, seperti untuk memodifikasi atau menghapus struktur database. Perintah ini biasanya akan banyak digunakan saat awal pembuatan database dan jarang digunakan oleh pengguna umum yang seharusnya mengakses database melalui aplikasi. Jadi untuk tipe data DDL itu hanya bisa diakses oleh admin yang memiliki root di awal. Selanjutnya ada perintah yang termasuk ke dalam DDL. Yang pertama itu ada create. Create itu biasanya digunakan untuk membuat database atau objeknya seperti tabel, user atau index, function, views, store, procedure, atau trigger. Selanjutnya ada alter. Alter itu perintah yang biasanya digunakan untuk mengubah seluruh struktur database atau mengubah sebagian struktur database, seperti menambahkan kolom baru pada tabel atau menghapus kolom pada tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada drop. Dapat digunakan untuk menghapus objek dari database, seperti menghapus user atau menghapus values dari database. Selanjutnya ada truncate. Biasanya perintah truncate ini digunakan untuk menghapus semua record dari tabel, termasuk semua space yang dialokasikan untuk semua record yang dihapus. Jadi seluruh database itu bisa dihapus dengan truncate.
termasuk dengan tabel dan isi values di dalam tabel tersebut. Selanjutnya ada perintah comment. Di sini perintah comment itu digunakan untuk menambahkan komentar ke kamus data. Jadi kalau misalnya yang mengakses data tersebut ada banyak, bisa dikomen dari usernya atau adminnya sebagai pengingat. Selanjutnya ada rename. Perintah rename ini biasanya digunakan untuk mengganti nama objek yang ada di database, seperti mengganti nama tabel atau mengganti nama user atau mengganti mengganti model data. Selanjutnya ada contoh implementasi codingan yang termasuk ke dalam DDL. Yang pertama itu ada create. Untuk create itu kita bisa create table atau create user. Di sini kita pakai contoh untuk create table. Yang pertama itu cukup ketik create table dengan dilanjutkan dengan nama tabel yang akan dibuat, terus dimasukkan juga kolom 1 dengan tipe datanya, kolom 2 dengan tipe data 2, kolom 3 dengan tipe data 3. Lalu diakhiri dengan primary key di setiap kolomnya dan ditutup dengan titik koma. Selanjutnya untuk perintah drop. Untuk drop kita bisa menghapus user, menghapus table, cukup dengan drop table dan dituliskan table mana yang akan dihapus atau user mana yang akan dihapus. Selanjutnya ada alter. Untuk alter table kita cukup ketik alter table dengan nama tabel, lalu add nama kolom baru atau tipe data yang baru untuk mengupdate data dengan diakhiri titik koma. Baik, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu ada DCL. Nah, apa itu DCL? DCL singkatan dari Data Control Language dari 3 materi sebelumnya. DCL ini terdapat urutan ketiga dari materi-materi sebelumnya. Kita masuk kepada rangkumannya. Pada dasarnya, pernyataan DCL dikelompokkan dengan pernyataan DML, sehingga perintah yang ada di komen ini berguna untuk mengontrol hak akses database atau biasa kita sebut privilege dan memanipulasi user database. Perintah yang termasuk ke dalam kelompok DCL itu ada 2. Yang pertama itu ada grant dan juga yang kedua itu ada revoke. Nah, apa itu grant dan revoke? Grant itu memberi hak akses dari kita sebagai admin kepada pengguna atau user, dan revoke adalah cabut hak akses dari kita sebagai admin kepada pengguna atau user. Nah, pada dasarnya DCL ini tidak jauh dari DML, sehingga perintah yang ada di komen ini berguna untuk mengontrol hak akses database. Nah, apa saja sih perintah DCL itu? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, itu ada 2. Yang pertama ada revoke dan juga ada grant. Nah, revoke ini berguna untuk menarik hak akses pengguna yang diberikan dengan menggunakan perintah grant. Sederhananya, revoke adalah kebalikan dari grant. Nah, maksud dari revoke ini itu tidak jauh dari poin kedua, yaitu grant. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, itu ada grant. Perintah ini berguna untuk memberi pengguna hak akses ke database kita sebagai admin, memberikan hak akses kepada user atau pengguna pada MySQL agar bisa mengakses perintah DCL ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Contoh sama saja seperti yang sebelumnya, itu ada grant dan juga ada revoke. Nah, di sini ada contoh dari coding grant dan juga revoke. Nah, grant kita sebutkan grant itu di dalamnya ada grant spasi select, koma spasi insert, koma spasi update, koma spasi delete, spasi on, spasi nama underscore tabel. Nah, untuk nama underscore tabel 1 ini kita dibuat tidak menggunakan caps lock. Lalu setelah itu spasi to dan spasi nama underscore pengguna
dengan kata akhir menggunakan titik koma. Lalu yang kedua itu ada revoke. Nah, revoke kita jelaskan. Revoke kita ketik revoke underscore select, koma, spasi insert, koma, spasi update, koma, spasi delete, spasi on, spasi nama underscore tabel 1 seperti yang di atas, kita tidak menggunakan caps lock. Lalu spasi from, spasi nama, underscore pengguna dengan kata akhir menggunakan titik koma. Nah, ini berikut adalah hasil dari contoh penggunaan MySQL dalam DLC. Hasilnya seperti ini. Yang keluar itu ada revoke, spasi insert, spasi on, spasi mahasiswa, spasi from, spasi user 1 dengan kata akhir ada titik koma. Lalu yang kedua itu ada revoke, spasi all, spasi privilege, spasi on, lalu spasi database underscore name, lalu titik, tambahkan bintang, lalu spasi from, spasi kutip user 2, kutip app, kutip localhost, kutip dan tanda akhir ditutup dengan titik koma. Lalu selanjutnya ada pengelolaan hak akses. Nah, dalam ini ada 4 poin. Yang pertama itu prinsip hak istimewa minimal, lalu yang kedua ada penggunaan peran, lalu yang ketiga ada pemantauan dan audit, lalu yang keempat ada pembaharuan hak akses. Lalu masuk ke dalam poin tujuan dan fungsi dari DLC. Nah, yang pertama itu ada keamanan data, yang kedua ada pengelola akses, dan yang terakhir yang ketiga itu ada integritas data. Nah, apa sih itu dari poin-poin dari 3 tersebut? Yang pertama itu memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi data sensitif. Kita sebagai admin bisa membatasi keamanan data dari pengguna atau user untuk menggunakan MySQL tersebut. Lalu yang kedua masuk kepada pengelola akses, itu berfungsi sebagai mengatur siapa yang dapat melakukan operasi tertentu pada basis data seperti select, terus ada insert, lalu ada update, lalu ada delete, dan juga administrasi. Nah, maksud dari pengelola akses tersebut, kita sebagai admin itu dapat mengatur siapa saja yang dapat melakukan operasi tertentu pada codingan kita tersebut dengan melibatkan ada select juga, ada insert, lalu ada update, ada delete, dan juga termasuk kepada administrasi. Nah, kita masuk ke dalam rangkuman DCL. Data Control Language atau bisa kita sebut DCL adalah komponen vital dalam pengelolaan basis data yang aman dan terstruktur dengan menggunakan perintah grant dan revoke seperti yang kita sudah jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Lalu administrator basis data dapat mengatur hak akses secara efektif, memastikan bahwa data hanya diakses oleh pengguna yang berwenang. Kita sebagai admin juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa admin dapat memberi akses terbatas terhadap pengguna atau user untuk menggunakan MySQL, serta menjaga integritas dan keamanan data. Nah, karena dalam MySQL ini kita melibatkan data, kita perlu sebagai admin untuk menerapkan hal-hal yang tadi seperti keamanan data, lalu ada pengelola akses, dan juga ada integritas data. Karena jika data bocor itu akan mengakibatkan masalah yang fatal. Lalu didukung oleh praktik terbaik dalam pengelolaan hak akses, dapat membantu organisasi menjaga keamanan informasi sensitif dan mencegah pelanggaran data. Nah, dari rangkuman DCL yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa DCL itu menggunakan perintah dengan 2 perintah. Yang pertama itu ada grant dan juga ada revoke. Nah, DCL juga mencegah keamanan dan DCL juga menjaga keamanan informasi sensitif dan mencegah pelanggaran data. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, itu ada perbedaan DML, DDL, dan juga ada DCL. Yang pertama itu perbedaan DML, DDL, dan DCL
terbagi ke dalam 3 poin. Yang pertama itu ada fungsi, lalu yang kedua itu ada sintaks, dan yang ketiga itu ada hak akses. Nah, dari fungsi ini DML digunakan untuk memanipulasi data dalam sebuah tabel. DDL digunakan untuk mengidentifikasikan struktur database seperti membuat, mengubah, atau menghapus tabel, indeks, dan lain sebagainya. Dan DCL juga digunakan untuk mengontrol akses ke database. Lalu masuk ke poin yang kedua, itu ada sintaks. Nah, di mana DML menggunakan sintaks seperti select, insert, update, dan delete yang sudah dijelaskan sebelumnya. DCL menggunakan sintaks seperti grant dan revoke. Lalu masuk ke hak akses, di mana hak akses ini adalah poin yang terakhir dari perbedaan DML dan DCL. Hak akses DML dan DDL biasanya digunakan oleh pengguna dengan hak akses penuh, sedangkan DCL digunakan untuk memberikan hak akses kepada pengguna serta mengontrol hak akses pengguna ke database. Selanjutnya, saya akan menerapkan penggunaan DDL, DML, dan DCL dalam command prompt. Pertama-tama kita akan create database penjualan HP. Lalu kita use penjualan HP. Kemudian perintah pertama DDL yaitu create table, di mana berfungsi untuk membuat satu table pada database.
Nah, karena tadi tabelnya udah dibuat, selanjutnya kita akan drop table untuk menghapus table tersebut. Kita tulis drop table, lalu nama table barang 2. Selanjutnya kita akan melakukan perintah DDL atau alter, yang dimana alter ini berfungsi untuk memperbarui atau mengubah struktur table. Ketik alter table barang add catatan chart 6. Titik koma. Lalu kita lihat lagi apakah bertambah atau tidak. Nah, di sini tambah fieldnya bertambah menjadi ada catatan karena sebelumnya belum ada ya. Nah, itu dia untuk perintah-perintah DDL seperti create table, lalu drop database atau drop table, dan alter table untuk menambahkan keterangan. Selanjutnya kita akan menerapkan perintah DML. Yang pertama itu ada insert. Kita insert semuanya insert lebih record ya. Insert bentuk barang, ID barang, nama barang, satuan, koma jumlah, koma harga satuan, koma keterangan, koma catatan, value, enter. Usahakan di sini tidak mengalami typo agar tidak mengalami lewat. Di 011 koma Samsung, koma buah, koma 6, koma 70.000, koma cash, koma baru. Enter. Kemudian kita buat lagi inputan data berikutnya.
Nah, setelah kita membuat table, kita select from barang, titik koma. Nah, ini merupakan table. Selanjutnya, dalam perintah DML ada yang namanya update, di mana untuk mengubah data atau record pada suatu table dengan kondisi tertentu dengan menggunakan clause. Nah, inputannya sebagai berikut: update barang, set jumlah menjadi 7, where ID barangnya yang DD 004, titik koma. Lalu kita lihat lagi apakah terjadi perubahan atau tidak. Show barang, titik koma. Lalu kita lihat ada perubahannya atau tidak. Select barang, titik koma. Nah, jadi perubahannya sebelumnya datanya 8 jumlahnya, lalu sekarang berubah jadi 7. Perintah DML berikutnya yaitu delete, yang berfungsi untuk menghapus data atau record pada suatu table pada kondisi tertentu dan dapat digunakan dengan menggunakan clause. Inputannya sebagai berikut: delete from barang, harga sat sengan 40.000, titik koma. Lalu kita select from untuk melihat perubahan. Nah, yang tadinya ada Oppo jadi terhapus ya, Oppo yang 40.000 itu. Selanjutnya perintah DML itu ada yang namanya select. Yang select ini udah sering saya gunakan. Ini contohnya select bintang from barang. Kita tulis lagi ya, select bintang barang. Nah, ini dia inputannya. Kita user 6 localhost identify by identify by itu by password. Lalu kita exit. Selanjutnya kita tulis lagi xampp mysql mysql titik x u, karena kan tadi kita udah masukin user 6, kita tulis user 6 terus p enter, kita passwordnya 666 enter. Nah, di sini udah welcome to the MariaDB ya, berarti berhasil.
Kesimpulan dari materi tipe data yang hari ini disampaikan adalah pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan penggunaan masing-masing perintah seperti DDL yang memungkinkan untuk mengelola struktur basis data melalui perintah create, alter, dan drop. DML memungkinkan pengguna untuk memanipulasi data dengan perintah select, insert, update, dan delete. Dan BCL menyediakan perintah grant untuk memberikan hak akses dan revoke untuk mencabut hak akses tersebut dapat menjadi kunci dalam pengelolaan keamanan basis data MySQL. Dengan kombinasi yang tepat dari perintah-perintah ini, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan kinerja basis data yang sesuai dengan kebutuhan dan menjaga integritas serta keamanannya.